Udin, warga Kota Semarang. Sekarang kami bersama sahabat-sahabat Tebas. Saya lihat mereka sedang mengunduh aplikasi Libas ya? Iya, Oke. mengunduh aplikasi Libas. Mengunduh aplikasi Libas. Foto KTP dulu, Bu? Iya, itu nanti saya jelaskan gunanya, pokoknya verifikasi dulu aja. Bawa KTP nggak? Bawa dong. Padahal aku nggak bawa ya. Aduh. Ada yang sudah jadi? Nomor KTP apa? Oke, Des, dilanjut dulu. Latihannya dilanjut. Ayo, supaya nanti kita bisa berbagi. Siap, siap. Namanya apa lagi? Libas. Apa? LIBAS. Ya, memang berarti, tapi ini nanti jadi itu kalau misal akun kita belum terverifikasi itu kita nggak bisa Pakai semua akses gitu. Iya benar, kita cuma bisa paling panggil Tebas. Ini fotonya foto gini aja. Iya, foto depan aja. Nah, kalau kita verifikasi, jadi nanti kita di jalan ketemu kayak pembegalan ya. Terus kamu tinggal buka aplikasi, kalau udah verifikasi tinggal tap 3 kali aja. Ntar Tapi harus verifikasi. Iya, benar. Jadi otomatis proses verifikasi ya, Pak? ya, tadi udah kirim foto ya. Itu lagi di verifikasi. Coba dipanggil mana? Belum bisa, kan belum verifikasi. Jadi nanti kalau pencet SOS itu kamu nggak perlu ngasih tahu lokasimu pun, tim dari Polrestabes Poltek ya? segera datang ke sini. Makanya tadi ada minta verifikasi izinkan Iya, lokasi. takutnya nanti untuk disalahgunakan kan. Kayak Gojek, fake order. Iya, benar. Udah bener dong. Tapi Bener. kurang ajar kalau dari yang manggil tim orang. Bukan main. Fiturnya banyak juga. Panggil 1110 Tebas. Mas. KTK pun ada, lapor ini. Nah, yang aku tahu malah lapor ini. Nah, itu ini yang bulan hebat juga ada. Ini SKC Pak. Kalau CCTV ini bisa, juga bisa. Ayo Mas, silakan bergabung. Ini yang keren nih, download belum? Belum KTP kan? Gak apa-apa, download aja. Udah download. Mana? Emailnya lupa. Loh, masuk problemnya sama. Beneran, Mas. Problemnya sama gimana? Emailnya Yang ini lupa. Emailnya, yang ini juga lupa emailnya. Nah itu ada tuh. Oke, dicoba. Sana lu. Apa dari sana lu? Duh, salah buka. Kita di mana? Enggak nih. Kerja. Kalau misal nggak bawa KTP ya tetap bisa kok. Nanti pas bagian verifikasi disilang aja. Ini bisa kan? Iya. Tanpa KTP. Bisa sedikit. Ayo berdiri, kita ngobrol sebentar. Gak apa, kita santai aja, kita Masih ngobrol meeting santai. melang nih. Siapa yang mau tampil? Mohon maaf, selamat malam. Dengan Mas siapa? Mas Aska. Mas? Aska. Aska ya? Jadi begini, ketika kita sudah saling kenal dan ada sesuatu produk yang menurut kami bagus, apa salahnya kita tawarkan, oke? Iya. Sekarang Anda sedang mengunduh aplikasi Libas ya? Coba dilihatkan. Oke. Ya. Sudah clear ya ini ya. Oke. Terus untuk manfaatnya, coba dijelaskan manfaatnya. Nah, untuk manfaatnya ya Mas. Kalau misal kita lihat kejahatan atau kita yang mungkin ya amit-amit kita yang mengalami, kita bisa setelah download aplikasi, login, kita bisa langsung telepon tim elang nih.
Kalau misal lagi butuh, aku lagi butuh tim elang banget nih, bisa langsung panggil. Nanti ini kita langsung di-arahin ke WhatsApp-nya tim elang, kita langsung telepon bisa. Dan untuk kalau misal masnya ini sangat urgent gitu ya, kita bisa langsung tap SOS ini. Tapi kan ini masnya belum, identitasnya belum ya? Iya, belum. Nah nanti bisa di tap 3 kali nih, tap 3 kali, masnya nggak usah share log ke apa? Ke comment center, langsung tim terdekat datang untuk bantu masnya. Nah, ya dan itu banyak lagi sih fiturnya ini mas. Ada 1110, ini bisa kita cek lapor handy yang bulan hebat, tim elang, kita lihat CCTV, SPKT. Pokoknya kita Kalau 110 ini untuk apa? kalau 110 itu layanan Polri ya. Mungkin kan biasanya kan menurutku ya tim elang sih kalau di Semarang tuh yang paling dicari ya kan, paling ready, udah siap pokoknya. Oke, mungkin tak potong dulu. Kira-kira menurut Mas siapa tadi? Aska. Mas Aska, melihat aplikasi ini seperti apa? Ya sebuah inovasi baru aja sih. Sebuah inovasi baru ya. Apalagi kan sekarang serba digital. Sekarang ada Bapak, kita coba sampaikan kepada Bapak. Apa nih? Ini sahabat kami Kumum. Ya, Dia barusan sudah mengunduh aplikasi ya. dan berhasil. Oke, bisa diperkenalkan Bapak dengan Masnya dengan Bapak. Kenalkan Pak, nama saya Aska. Terima kasih sudah mengunduh aplikasi Libas. Jadi aplikasi Libas ini adalah layanan kepolisian yang berbasis digital. Tujuannya untuk mempermudah menghubungi Polri, Kepolisian Polrestabes Semarang khususnya, mempercepat dan gampang ya. Jadi aplikasi ini juga mengintegrasikan beberapa layanan kepolisian yang bermanfaat untuk warga Kota Semarang, juga beberapa aplikasi layanan pemerintah Kota Semarang. Kapan teman-teman mau berkunjung ke Presisi Comment Center untuk melihat bagaimana aplikasi ini dioperasionalkan di Polres. Malam ini boleh, besok boleh, kapan aja boleh. Oke. Nanti biar lihat secara langsung. Nanti setelah itu silakan teman-teman membantu untuk mensosialisasikan ke warga Kota Semarang. Jadi Mas Aska, sekarang Mas Aska berhadapan dengan Bapak Kapolrestabes Semarang. Malam ini nyangka nggak ketemu dengan Pak Kapolrestabes? Enggak sih. Nggak nyangka kan? Pose, photo shoot. Roger. On it. That put the free on it. Coba dilihatin ke Bapak aplikasi yang sudah diunduh. Ya, nanti ini lagi dikembangkan. Kita buat chat room, jadi bisa berkomunikasi dengan seluruh follower. Kalau di sini misalnya ada 10.000 orang, nah bisa berkenalan dengan 10.000 orang warga Kota Semarang, bisa berbincang-bincang tentang bagaimana Harkatipmas. Harkatipmas itu situasi keamanan di Kota Semarang. Masyarakat bisa menginformasikan situasi di Kota Semarang. Masyarakat bisa menerima juga kan informasi yang dibagikan oleh warga Kota Semarang melalui, tapi sedang dalam proses di-updating untuk ininya, apa namanya, chat roomnya. Ini kan begini nih, ini kan ada tim tebas kan, nah, ini bisa menghubungi langsung tim tebas ini. Langsung. Warti 110 layanan Polri ini. Ya, Boleh diulang lagi nanti buat ke tempat coba. Ini
panggilan 110, panggilan tim tebas. Nah ini tim tebas ini, nomornya tim tebas. Kalau dipencet, tim elang yang mengangkat. Kalau back ini ya? Back. Back lagi ya? Oh, kemudian bisa panggilan 110, bisa SOS. Ini kalau dipencet di Polres nyala ini, bunyi ngeng bahwa memberitahukan bahwa di sekitar sini ada kejadian. Ini nih SOS. Ini tim elang juga kalau mau WhatsAppan sama tim elang bisa ini. Langsung. Tim elang, saya butuh bantuan Anda. Jadi itulah bentuk kecepatan yang ditawarkan oleh kepolisian Polrestabes Semarang kepada masyarakat Kota Semarang. Oke, Mas Oscar, terima kasih bisa bergabung dengan temannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Diajak sama Bapak sana. Siap. Ayo kapan mau ke Polres? Malam ini ya boleh. Siap. Kita diposisiin dulu kan. Ya udah. Bikin konten di sana juga nggak apa-apa. Ya, bikin konten sana aja lebih keren. Siap. Kita bisa balik sini. Siap. Kalau enggak, ya saya banyak kali dibahas polisi dalam genggaman. Inilah bentuk kebersamaan kami bersama sahabat-sahabat Tebas. Yang tentunya pada saat sekarang sudah mengunduh aplikasi Libas, kami sangat berharap kedepannya teman-teman ini jadi duta-duta untuk aplikasi Libas. Demikian. Gitu Mas ya. Ya Pak. Sekarang kita bergeser ke Polrestabes dulu. Oke. Let's put the free on it. Yeah. Kita melihat langsung seperti apa comment centernya. Oh iya, boleh. Siap. Perintah Bapak Kapolres, begitu kita diajak ke sana. Jadi langsung sidak. Oke. Sip. Nanti kita kesini lagi tapi Oke, Pak. kita lanjutkan minum kopi lagi. Iya. Sekarang kita sudah sampai di Mako Polrestabes. Kita akan melihat, membawa sahabat-sahabat untuk melihat seperti apa ruang comment center itu. Oke, kita memasuki ruangan comment center. Ayo masuk, santai aja, santai. Helmnya disimpan situ nggak apa-apa. Oh. Buka sepatu ya. Izin, sekarang kami sudah berada di ruang comment center. Ayo Mas, ayo merapat. Yang mau duduk silakan, Kursinya diisi.
Nanti yang lain berdiri nggak apa-apa. Ya, Bapak perempuan duduk. Iya. Yang perempuan duduk. Ini udah apa-apa, Pak. Ini ditarik aja. Ini udah apa ini? Nah, kawan-kawan, ini malam satu kehormatan bagi kami Polrestabes. Kawan-kawan bisa berkunjung di sini. Saya buka ini aja ya, biar lebih jelas. Nah, namanya bahasanya. Jadi sekarang kita berada di Presisi Command Center. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya. Adik-adik yang sudah mendownload aplikasi Libas, angkat tangan. Oke. Aku minta tolong ke abang ini aja. Coba masuk ke aplikasi Libas. Ada Nah, coba pencet SOS-nya. Daftar KTP. Nah. Belum daftar KTP. Oh, belum daftar. Oh. Oke, yang sudah terverifikasi mungkin ada. Yang sudah terverifikasi mau belum? Siapa? Belum ada terverifikasi. Oh, belum terverifikasi. Nah, besok gini aja lah, biar tidak terlalu merepotkan orang, tidak usah diverifikasi, udah terima aja semuanya. Siap. Siap. Ya, sampaikan Dika. Jadi orang ini tidak usah pakai verifikasi lagi. Ya, ini pakai HP saya lah. Mudah-mudahan ada baterainya nih. Jadi kalau di aplikasi itu, waduh, bateraiku udah habis juga ini. Nah, ini contohnya nih, kalau misalnya ada, nah, ini kalau kita pencet SOS, maka dia akan menunjukkan titik lokasi di mana yang yang mencet ini. Nah, ini ada di jalan ini nih. Sebenarnya gunanya verifikasi itu ketika ini berbunyi, ketahuan siapa yang mengirim pesan. Ini Irwan Anwar, nah, gitu. Jadi misalnya Dika, nanti muncul nomornya. Nah, anggap saja ini masyarakat melaporkan ada sesuatu di titik ini. Maka nanti dari piket Presisi Command Center ini akan meneruskan informasi itu ke bisa personil terdekat. Kenapa saya katakan personil terdekat? Karena dari ruangan ini kita sudah bisa mengetahui di mana saja sebaran polisi Polrestabes. Ada 2.300, kita sudah tahu semua posisinya. Coba geserin ke sini. Nah, inilah sebaran polisi yang ada di Semarang sekarang. Anggota saya ada 2.300. Itu 2.300 itu cek. Nah, ada anggota Polsek, Kapolres saya, Wakapolres, Humas, Binmas, Sium, bagian perencanaan, anggota Reskrim, Narkoba, Binmas, dan seterusnya. Jadi nanti kalau misalnya tadi ada kejadian di titik ini, maka perintah itu akan diberikan kepada kemungkinan personil terdekat, kemungkinan polsek terdekat, kemungkinan piket yang bertugas malam ini, kemungkinan kepada tim elang hebat Semarang, atau kemungkinan orang-orang yang ditugaskan khusus, atau kemungkinan dikoordinasikan dengan instansi terkait, misalnya yang dilaporkan kebakaran, maka dari sini kita sudah terkomunikasi dengan pemadam kebakaran, dengan ambulans hebat, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu fungsinya. Polisi Hebat Semarang, Libas, itu mengintegrasikan beberapa aplikasi, baik itu yang aplikasi yang sifatnya nasional maupun yang diinisiasi oleh pejabat lokal.
misalnya pemerintah kota atau Polres. Misalnya dari Polres ada aplikasi Tebas. Nah, melalui aplikasi ini masyarakat bisa langsung berhubungan dengan tim Tebas, bisa memanggil, bisa berhubungan dengan WhatsApp. Melalui aplikasi ini bisa juga ada panggilan 110. Maka coba pencet 110. Nanti bunyinya akan ke sini nih. Akan diterima oleh piket 110. Bahkan 110 kapan? Oke. Panggilan 110 nanti akan masuk ke sini. Itu udah masuk tuh. Nah, Oke. ekornya 349 siapa? Nah, itu. Koncoli Bas, selamat malam. Oke, terima kasih. Oke, yakin ya? Oke. Ya. Siap. Kemudian melalui aplikasi ini ada turunannya, itu ada aplikasi misalnya besuk virtual. Di situ ada tuh besuk virtual. Jadi besuk virtual ini fungsinya manakala ada keluarga misalnya ditahan di Polres. Nah, jadi tidak perlu lagi kita datang ke Polres untuk berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang ditahan misalnya begitu. Melalui aplikasi ini bisa setiap hari, Senin sampai dengan Minggu, jam 9 sampai jam 4 sore. Karena kan dipersyaratkan di sel Polri maupun di sel pemerintah yang lain itu orang tidak boleh bawa HP. Jadi untuk memudahkan hubungan diadakanlah aplikasi virtual ini. Kemarin juga terkait dengan suasana COVID itu juga mendukung pemerintah untuk mengurangi mobilitas. Nah, gitu kira-kira. Kemudian ada aplikasi misalnya yang jadi layanan Polri, SP2HP, bagi yang punya laporan polisi, permasalahan di kantor polisi, itu bisa mengikuti perkembangannya melalui SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Juga ada Sinar, SIM Nasional Presisi. Sinar ini, jadi sekarang ini misalnya teman-teman mau perpanjang SIM, itu tidak perlu lagi datang ke kantor polisi, cukup melalui aplikasi, kemudian misalnya bayar pajak ke negara, kemudian nanti SIM-nya akan dikirim. Yang perpanjangan ya, yang perpanjangan, bukan yang baru, karena yang baru kan dia harus lolos tes kecakapan mengemudi. Nah, kemudian ada SKCK hebat misalnya, itu surat catatan kriminal, itu juga dalam hal perpanjangan itu tidak perlu lagi datang ke kantor polisi, cukup melalui aplikasi, maka SKCK-nya akan dikirim ke alamat masing-masing. Perpanjangan. Nah, kalau yang baru misalnya jaminan belum pernah, harus datang ke kantor polisi karena sidik jari harus diambil, kemudian dokumentasi harus dilakukan, dan itu pun sebenarnya tidak butuh waktu yang lama. Kalau baru kita isi aplikasi, datang ke kantor polisi, sidik jari, scan barcode, selesai. Jadi mengurangi waktu yang cukup lama, memangkas waktu lah kira-kira gitu. Termasuk misalnya membuat, ada di situ ada aplikasi SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian. Biasanya kan kalau kita laporan kehilangan atau melapor kejahatan atau melapor apalah, korban penipuan dan sebagainya, cukup melalui aplikasi ini. Nah, itu juga memangkas waktu yang yang cukup banyak lah kira-kira gitu, dibandingkan tanpa melalui aplikasi. Karena kita sudah bisa nyicil dari rumah, pelapor nama siapa, tanggal lahir, niknya nomor berapa, apa yang mau dilaporkan, kemudian buktinya apa, sehingga nanti begitu sampai di kantor polisi sudah terverifikasi, tinggal scan barcode, selesai urusan itu. Nah, ada lagi yang telepon itu. Banyak juga yang main-main masalahnya. Nah, itu bedanya 110, orang banyak main-main. Kalau masuk ke aplikasi kan
sudah terverifikasi itu ya ketahuan siapa yang ini identitasnya kan begitu. Lapor handy juga kita integrasikan. Kemudian ambulans hebat kita integrasikan. Kemudian nanti dari Kodim juga sedang membuat aplikasi Sobat Semar, sistem office Babinsa Hebat Semarang. Itu juga nanti akan terintegrasi dengan ruangan ini. Dari sini juga kita bisa mengetahui perkembangan COVID. Malam ini ada 19 orang yang terkonfirmasi positif di Kota Semarang. 10 warga Semarang, 9 orang non warga Semarang. Mungkin orang Kendal dirawatnya di sini, orang Semarang Kabupaten dirawatnya di sini, orang Demak dirawatnya di sini. Kalau kita buka itu kita bisa tahu siapa namanya, rumahnya di mana, dan seterusnya kita tahu. Yang ini nih. Nah, kenapa ini harus ada di sini? Karena polisi adalah bagian dari tim tracing. Jadi ketika satu pasien terkonfirmasi positif, maka polisi Babin Kamtibmas, mana Bapak Babin itu tadi, dia bertugas untuk melakukan tracing minimal 20 kontak erat. Misalnya aku terkonfirmasi, maka saya tadi ketemu sama siapa? Ke Cafe Hans. Cafe apa namanya tadi Bapak punya? Kopi Oyo, Pak. Kopi Oyo. Sama siapa aja ketemunya, nanti dicatat. Nah, nanti kemudian berikutnya setelah data terhimpun, petugas dari Dinas Kesehatan wajib melakukan testing. Di testing semua orang yang terkonfirmasi dengan saya. Nah, kalau ada yang dari hasil testing dia COVID juga, maka dilakukan treatment. Itulah kira-kira siklusnya. Ini nih, panic button. Nih. Panic button ini kalau kita pencet, ini misalnya gini nih. Di toko emas masang panic button nih. Nah, nanti kalau kira-kira ada penjahat, tinggal misalnya ini dipencet gini. Nah, nanti dia akan bunyi di situ tuh logo. Dia nanti ketahuan tuh. Logo Mas. Ini ada kejadian di sini nih. Jadi misalnya ini toko emas atau minimarket, ini ketahuan nanti alamatnya di mana, karena sudah terverifikasi semua. Kita sudah melakukan kerjasama dengan minimarket, Alfamart, kemudian mart yang lain, Indomart. Jadi bahasanya begini, Indomart ini selain dia menarik keuntungan dari warga sekitar, juga diharapkan dia memberikan kontribusi kepada masyarakat sosial, kepada masyarakat sekitar, antara lain dengan panic button. Jadi kalau misalnya dari kiri kanan ada yang mau melaporkan, entah itu misalnya ada yang sakit, atau ada yang kebakaran, atau ada yang kecurian, atau ada yang berantem, atau apa dan seterusnya, bisa datang ke minimarket, tinggal pencet, nanti polisi akan menanganinya. Bahkan ini sedang dikembangkan, sekarang on progress. Ketika ini dipencet misalnya di minimarket Jalan Puspojolo nomor 1, ketika itu dipencet, maka otomatis CCTV akan menyala dari sini. Jadi ketahuan di sana terjadi apa. Nah, ini sedang dikembangkan nih, sedang on progress. Nah, kawan-kawan, dari ruangan ini juga kita bisa mengkonfirmasi kejadian itu melalui CCTV. Anggap aja di sini, nanti tinggal masuk ke CCTV. Kita ini sudah terhubung dengan belasan ribu, minimal 11.000 CCTV. Coba buka CCTV-mu, Tilik Semar. Neng dong, kenapa begini? Apa kali mikirnya? Nah, jadi ada arus lalu lintas, kemudian ada CCTV RT. Kenapa saya katakan 11.000? Karena jumlah RT kita itu 10.411. Nah, ini. Kemudian ada kawasan Kota Lama.
ada layanan publik, ada pasar, pompa air. Nah, kalau misalnya banjir, apakah pompa air berfungsi apa enggak, bisa kita kontrol dari ruangan ini. Nah, misalnya ini kan pompanya tidak berfungsi nih karena ini pompa, ini ada 4 pompa ini. Tapi agak tinggi nih air, biasanya tidak kelihatan ini. Kemudian ada segitiga emas, simpang 5, nanti ada lagi di sini nih. Titik yang sering tempat demo. Nanti demo masyarakat kemerdekaan menyampaikan pendapat oleh masyarakat, kita bisa saksikan dari ruangan ini. Kemudian tempat wisata. Kemudian titik-titik rawan laka, misalnya di Segar Benca, apa namanya itu ya. Kemudian di beberapa titik, ada 28 titik titik yang rawan kecelakaan. Dan sebenarnya juga terus kita kembangkan bekerja sama dengan pemerintah kota. Ini pasar nih, misalnya tadi tempat kita itu apa? Pasar Bulu. Nah, pasar Bulu harusnya kita bisa monitor dari sini nih. Nah, oke. Jadi dari CCTV ini kita juga bisa memantau kondisi kota Semarang. Kawan-kawan, sebelumnya saya ingin menunjukkan, coba dilibas. Bukan ya? Oke. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya. Rekan-rekan bisa lihat, coba mana nih? Ini nih, coba putar nih. Dengerin suaranya. Lupa harus ini aja dulu tadi nih. Repot menjelaskannya. Volumenya digedein sedikit. Ciptakan masyarakat yang madani. Setidaknya itu jadi salah satu mimpi kota ini. Ini nyala terus ini. Penyusunan sebuah rencana direpresentasikan dengan aksi nyata. Konsisten wujudkan pelayanan prima, keamanan dan ketertiban pun wajib terpelihara. Ini simulasi nih. Ini nih kisah nyata ini. Nanti saya tunjukkan kisah nyatanya. Kepada masyarakat sesuai dengan program transformasi pelayanan publik menuju Polri yang presisi serta mendukung program Semangat Hebat. Polrestabes Semarang meluncurkan aplikasi mobilitas atau Kondisi Hebat Semarang. Jadi semangat yang ada di balik pengembangan organisasi Polri ini adalah program prioritas utama Polri yang ingin mentransformasikan Polri menuju Polri yang lebih presisi. Yang kedua adalah secara lokal upaya-upaya pemerintah Kota Semarang yang ingin menjadikan Semarang